Ingat ya, pokoknya pastikan misi ini jangan sampai gagal, oke? Saya pastikan semua beres. Kalau gitu, saya permisi. Gimana? Aman? Aman, Mas. Dengan begini, warung pecel lele kita nggak akan ada saingan lagi. Dan dipastikan cuman ada warung pecel lele punya kita satu-satunya di kampung ini. Oh bener banget. Dan warga nggak ada pilihan lain lagi selain menikmati pecel lele kita yang sangat lezat. Pecel lele Kohar. Iya. Oke, thank you ya. Makasih. Mas. Ya. Ini kan sayurnya udah mau habis. Aku pulang dulu ya ngambil sayur. Oke, yaudah hati-hati ya. Bentar ya. Ya, thank you. Mas, biasa Mbak. Balik dulu ya. Iya, nanti Mbak. Biasa pecel lele 3 porsi. Oke, siap bentar ya. Ya. Saya 2 dah. Oke, siap bentar. Sama kan deh. Kayak biasa aja. Kayak biasa. Astagfirullahaladzim. Mas, astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Hei. Mas. Turun. Woi. Turun lo. Turun lo. Jangan kabur lo. Woi. Mas, masih beneran? Mas. Bangun Mas, tolongin suami saya, tolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak mungkin suami saya meninggal, gak mungkin. Mas, bangun Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Kasian banget ya nanti warung pecelnya hancur dan suaminya juga meninggal dunia. Tapi sayangnya polisi itu belum bisa nemuin supir pickup yang nabrak. Jadi belum bisa dimintain tanggung jawab juga sampai sekarang. Semoga cepat ketemu. Meskipun bakal agak susah karena kata polisi mobilnya ternyata pickup curian. Jadi itu David kalau mobilnya curian. Terus kalau soal remblongnya gimana? Pas malam saya sempat ke tempat TKP di mana tempat mobil itu ditemuin. Emang beneran remblong sih, tapi ada yang aneh, Ay. Coba lihat deh. Ini pas pick-up-nya ditemuin sama warga. Tapi posisinya belum ada yang diubah ya. Tunggu dulu, Ri. Kalau kayak gini mah sama aja posisi mobil di rem biasa. Ya aneh kan? Harusnya kan kalau emang pick-up-nya beneran remblong, dia nggak bakal berhenti kalau sebelum dia nabrak sesuatu atau nabrak trotoar. Tapi lihat deh, di sini tuh nggak ada yang bisa ditabrak. Atau bisa aja kecelakaan ini emang ada unsur kesengajaan. Iya, itu maksudnya cuma dugaan aja dulu. Ya bener juga, bisa jadi supirnya tuh bikin alibi. Jadi dia sebelum kabur dia potong remnya dulu. Semua kemungkinan sekarang mungkin aja terjadi. Lebih baik kita tunggu hasil penyelidikannya daripada kita suzon. Silakan dinikmati. Oh yang ini ya, silakan. Kayaknya dia lagi seneng banget nih. Ya dong Mas, pastinya. Sekarang kan tujuan kita untuk jadi satu-satunya tukang pecel lele di kampung ini udah tercapai. Oh. Aku percayalah sama kamu. Kalau udah masalah ide, kamu tuh paling pinter banget. Hah? Iya dong, Wah. Terus kita ngapain ya capek-capek bersaing? Bagaimana kalau misalkan kita singkirinnya saingan kita?
kita juga harus gunain kesempatan ini loh Mas. Iya. Kita harus tarik semua pelanggannya Nancy ke warung kita. Oke. Hah? Aku setuju sama kamu. Kok sambalnya asam banget. Iya ya, asem banget. Lelenya juga. Masih keras. Masakan apa ini? Masa sambalnya basi banget? Udah gitu, lelenya gak ada gurih-gurihnya. Kelakuan lu jaga nih, makan. Makan lu di sana lu. Emang masakannya gak enak kok. Udah gitu nasinya keras. Bikin tenggorokan gua seret tau. Jaga mulut lu. Lidah kampungan aja belagu lu. Ingat ya, kalau Mas menerima kritik dari pelanggan, siap-siap aja lu bangkrut. Lu gua hajar. Cabut lu. Cabut lu. Pergi. Belagu banget lu, orang kampung juga lu. Udah dong Mas. Pelanggan belagu banget ya. Udah masuk juga lele ke mulutnya dia, masih aja protes. Ini uang duka dari yayasan. Tolong diterima ya. Terima kasih banyak ya, Ai. Mai. Oh ya, gimana kamu ke depannya? Kamu akan terusin usaha warung pecel lelenya Mas Imran kan? Aku belum tahu harus ngapain, aku nggak bisa mikir apa-apa, Mai. Kamu nggak punya saudara yang bisa bantuin kamu? Aku kan di sini cuma merantau berdua sama Mas Imran. Kayaknya aku mau pulang kampung aja deh ke Jember. Tapi di sana aku juga nggak tahu harus ngapain. Ini saran aku ya. Mendingan kamu terusin aja usaha almarhum suami kamu. Nanti kalau misalnya emang kamu kewalahan sendirian, kamu kan bisa minta bantuan orang lain, kamu pekerjakan mereka. Sebenarnya tuh aku takut kalau sambal buatan aku tuh nggak sama dengan buatan Mas Imran. Gimana kalau kita bantu cobain? Kita kan juga sering banget langganan pecel lelenya Mas Imran. Kita suka banget. Jadi kita bisa kasih masukan, kasih saran gimana? Nah iya, pokoknya nanti kita coba terus sampai rasanya benar-benar mirip kalau perlu sama. Iya. Makasih ya. Kalian berdua baik banget sama aku. Aku jadi ngerasa nggak sendirian di sini. Iya dong, pokoknya kamu anggap aja aku sama Aini ini saudara kamu yang akan selalu bantu kamu. Iya, pokoknya kalau ada apa-apa bisa telepon sama kita. Jadi 50.000 ya. Makasih ya. Terima kasih Bu. Mas, kenapa ya orang yang datang ke warung kita tuh cuma sedikit? Padahal kan kita udah susah payah nyingkirin si Imran. Tapi masih aja sepi. Ya, kita kurang jemput bola kali ya. Maksudnya gimana? Ya, kita promosiin aja lagi ke warga-warga setempat. Nah, saran dari aku sih, kita promosin ke warga-warga untuk makan pecel lele di kita. Setelah itu, kita kasih mereka diskon. Gimana? Ya, jangan dong Mas. Kalau kayak gitu sih kita nggak bakal untung, justru malah rugi. Nggak mau ah. Sini sayang. Gimana? Oke. Ya udah. Wah mah kagak habis pikir itu ya, siapa sih orang yang kagak punya hati nurani no nabrak warungnya si Imran, sampai Imran yang meninggoy.
Bisa alo dah, kagak punya adab banget tuh orang ya. Uluh Yen. Iput aja sampai sekarang masih penasaran. Eta teh murni kecelakaan atau memang ada orang yang sengaja mau celakain si Imran gitu? Itu dia. Iya, tapi kalau menurut saya sih ya, itu emang udah takdirnya Imran aja. Ya kita sebagai tetangga, baiknya kan mendoakan dan support Menti, ya kan? Iya, benar juga ya. Mungkin emang udah takdirnya kayak begitu, akhir hidupnya ya seperti itu. Iya, Po ya. Menyedihkan sih. Oh iya, kebetulan nih ya, lagi ketemu sama ibu-ibu di sini. Warung saya tuh lagi ada promo murah, beli 1 dapat 2 porsi. Nanti mampir ya? Lah, enak gitu. 1-2 porsi. Mana teh seriusan? Beli hiji dapat gratis hiji gitu? Iya dong. Masa bohong sih? Kenyang dah kita ya. Kagak, gue mah ya rasa sambel lu itu kurang mantep. Lagian harganya mahal banget ya, jelas aja lu promo-promo. Tenanaon atuh, masalah rasa mah nomor 2. Nu penting mah meuli hiji gratis hiji. Jadi gratisan mah kita tetep gas, begono. Ya udah dah. Kita coba dulu ya. Iya, jadi. Sok banget sih ini orang 2. Yang gratisan aja pakai jatuhin dagang orang dulu. Lik, ngapain? Ya, Wi. Lagi ngecek-ngecek data inventaris saja, tapi udah kelar kok. Oh, ini kita jadi makan. Jadi lah, aku juga udah lapar nih. Kita jalan sekarang aja. Loh, kalian berdua tumben bareng? Mau kemana? Aku lagi mau traktir Fari makan, karena kemarin Fari udah bantuin beresin halaman yayasan. Oh, baik banget sih. Kalian mau kemana? Kita mau makan siang. Nah, gimana kalau kalian ikut aku sama Ainya aja makan siang? Iya, boleh, bener. Gimana kalau kalian ikut makan siang bareng sama kita di rumah nanti? Soalnya nanti lagi mau bikin sambalnya nanti buat buka usaha barunya dia. Boleh banget tuh. Sekalian bantu-bantu Nanti. Yuk. Yuk. Kita makan sambal, guys. Terima kasih ya kalian udah mau datang dan cicipin masakan aku. Dicobain dong. Makasih, Mbak. Oh, ini sambal yang kamu buat ya? Iya, ini sambalnya. Aku coba juga ya. Makasih ya, Nen. Semangat banget nih Malik. Gimana rasanya? Ini bener-bener enak banget. Persis kayak sambal almarhum suami kamu. Alhamdulillah kalau rasanya sama, aku berusaha banget bikin sambal biar rasanya mirip kayak buatan Mas Imran. Wah, bener Bapak. Tapi mungkin nanti sambalnya bisa di-request aja kali ya pedesnya. Soalnya saya nggak terlalu suka pedes. Iya. Duh, ya ampun, kasihan banget kepedesannya. Ini minum dulu airnya. Pelan-pelan makannya, nanti kamu keselak loh ya. Udah, nggak apa-apa, Mas. Saya juga ada minum. Malik dari dulu tuh kamu nggak pernah berubah ya. Selalu aja manjain anak bontot ini. Dia udah gede loh. Tahu nih, Malik. Kita tuh umurnya udah mau 30, Lik. Ya gimana? Aku kan udah sayang sama kamu, Ri. Udah kayak sayang sama adik aku sendiri. Fari, tapi kamu beneran kepedesan nggak? Kalau misalnya emang pedes banget, aku beliin susu dulu ya buat kamu ya, supaya ngeredain rasa pedesnya. Mau? Nanti kamu sakit perut loh kalau nggak. Nggak apa-apa, Mai. Nggak usah. Waduh, ada yang perhatian banget sih. Ada yang jagain adik aku nih kayaknya nih. Kalian tuh akrab banget ya. Semoga hubungan kalian tetap baik-baik dan bahagia selalu ya. Amin. Hei, mau kemana nih gadis-gadis? Wih deh. Dani, apa muka lu? Lecek bener kayak dompet tanggung bulan. Iya, tadi tuh rencananya saya mau ketemu sama teman saya, cuma kagak jadi dia. Kalau gitu kan saya ikut ajakannya si Malik sama si Fahri juga mau ditraktir saya. Tumben-tumben
tenan untuk bocah. Kira-kira dalam rangka apa dia menraktir lu? Iya kan si Fahri tuh habis bantuin beres-beresin yayasan tuh. Sekalian dah. Saya ditraktir sama Malik diajak katanya gitu. Ulu ada nih, udah atuh daripada kamu teh galau gitunya, muka kamu teh kusut. Mending kita teh sekarang makan ke warung leleknya si Kohar. Lagi aya promosi gitu, beli hiji, gratis hiji. Seriusan? Wah enak tuh. Berarti saya harus ngajak satu orang lagi dong. Gimana kalau saya ajak Aini aja? Mau kali dia ya? Ele Dani, tampang kayak lu. Mau ngajak-ngajak perempuan makan begono. Lu kagak tahu diri, lu makan seporsi aja kurang. Sekarang lu mau bawaan perempuan. Apalagi dalam rangka program promo, lu kagak malu apa ih. Bener pisan atau ada nih lagian etatanya cuman beli satu gratis satu gitu. Dimakan sama kamu aja belum tentu kamu teh kenyang. Ya nggak apa-apa, saya bagi-bagi sama Aini lah kali ini nggak apa-apa. Makan satu doang juga saya tahan-tahan. Gaya lu selangit, ntar gua kredit gaya lu. Ya. Udah yuk. Ya udah bayarin ya. Ayo. Yuk. Ayo gawat. Yuk. Makasih. Ditraktir Bu Yen. Apa ibu-ibu? Silakan Mas Dani. Oh wow, ini dia nih. Selamat menikmati ya. Makasih. Kita makan ya. Ayo kita makan ya. Nih. Ntar saya goreng lagi. Dari wangi aja udah enak nih. Lele digoreng, mengkerut begini. Ini dari tadi bau. Ih kok bisa kayak gini sih? Memang bau. Ini yang aku ceritain kemarin ke kamu. Ini lele aku dapat dari temen aku. Dan lele ini makannya adalah kotoran hewan dan limbah industri. Tapi ini aman gak sih kalau dimakan sama warga? Ya seharusnya sih aman-aman aja ya. Tapi kalau misalkan makannya setiap hari, ya pasti ada efeknya. Bener. Ini lele enak banget Bu Yen. Bu Iput. Cobain. Udah keburu dingin nanti kalau kagak dimakan ya. Ya ele Dan, ini lele udahnya pucet, dagingnya hancur, nafsu juga kagak gue liatnya. Tapi gue cobain aja deh. Cobain. Jangan liatin doang. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahin mah. Kenapa Bu? Pahit Bu. Tapi jangan gue mau meriang kali ya. Ini lidah gue pahit. Apa emang lelenya yang pahit? Ele Yen. Gas pasti pahit atau eta mah. So bener mah dari tadi teh ibu teh mau makan tapi ragu gitunya. Soalnya ibu teh pernah dikasih tahu sama si AA suami Iput. Cenah malamun lele bengkok ares muringkel gitu. Cenah terus daging nate pucet gitunya. Yang dia makan teh kotoran gitu alias makanannya jorok. Lu ngapa kagak ngomong dari tadi? Ibu teh mau ngasih tahu tapi nggak enak. Imah, Kohar, seumur-umur gue makan namanya pecel lele kagak pernah nih gue dapet lele yang bongkok begini. Ini jangan-jangan nih lele lu nih kagak bener nimpannya nih. Hah? Lu dapet dari mana dia? Dari comberan? Bukan cuman lidah gue yang ngerasa pahit. Nih, si Iput, pahit kagak? Iput mah henteu nyobain, tapi Iput teh sudah menebak itu kalau dia teh makan kotoran, soalnya teh bongkok itu alias bengkok. Bu Yen kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Ngomong kesana kesini gak ada buktinya. Jangan gitu dong Bu. Asal lu tahu ya, gue dari orang udah diempanin makan pecel lele. Gue tahu bentuk lele yang sehat sama yang kagak. Nih kalau kayak begini ceritanya, lu bikin nafsu makan gue jadi kagak asik lagi. Kita makan tempat lain aja. Kita cabut. Jorok lu. Ayo, bayar dulu. Ada harga henteu, mau dibayar. Ayo ya. Wah. Wah, Pak, bayar dulu Pak. Bu. Mama repot banget sih. Ngomong sembarang. Ibu,
Itu pecel lelenya Kohar tuh ternyata emang beneran gak enak. Masa kemarin kan saya beli ada bau amisnya, udah gitu ada pahit-pahitnya juga. Lah emang kirain saya aja yang ngerasain. Pecel lelenya emang nggak enak. Masa sih sampai nggak enak segitunya? Lah iya. Saya belum pernah nyoba sih. Apaan? Gak aneh ngerumah. Lu mama emak gak sama kita sama dia. Aduh. Kalau gua kata nih, lu mendingan cari tempat lain aja. Sebabnya ntar gue takutnya lu keracunan empedu. Bener pisan atuh apa kata Yeyen gitunya. Pecel lele nasi Kohar sama si Imah teh emang kualitasnya teh jelek gitu alias buruk, goreng pisan gitu. Bener tuh. Perasaan saya makan di sana enak-enak aja, kenapa ibu-ibu pada kagak enak? Aduh, lu kudu cek lambung dan kalau begono, gua rasa lambung lu melar tuh kerendam air garam. Jadi makanan apa aja masuk habek ke dalam perut lu. Iya kali lo. Ya itu salah satu faktornya sih. Wow, ini warungnya udah jadi. Ini semua tuh berkat kalian. Oh ya Mai, kita langsung bagiin aja kali ya selebaran warung lelenya. Selebaran? Ya ampun, kalian ini baik banget. Makasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin. Saya kenapa, sayang? Sini. Panas loh, Mas. Aduh. Kamu seharusnya hati-hati dong kalau misalnya goreng. Hah? Jaga jarak, fokus. Gimana mau fokus sih, Mas? Coba kamu ngeliat tuh. Warung kita tuh masih sepi. Kita udah lakuin segala cara buat bikin warung kita ramai. Tetep aja kan kayak gini. Jangan lupa nanti mampir ya Pak. Supaya kita ramein ya bapak-bapak ibu-ibu. Wah ini silakan. Dilihat. Jangan lupa nanti mampir. Dijamin enak banget. Gak kalah enak dari punyanya Mas Imran. Yaudah yuk, kita sini yuk. Semoga rame yang datang nanti. Ini Bu Yayan. Bu Yayan. Apa nih? Nah, ya teh. Jangan lupa nanti mampir ke warungnya Mbak Nenti. Oke? Wih, mantap. Kalau Maya ame Aini yang jadi sponsor, pasti kita merapat cepet ya. Waalaikumsalam. Ajib banget ini pelayannya ini ya. Ada apa aja yang enak, Mbak? Macam Mbak, ada apa aja nih, Mbak? Yang rekomen dong. Babang ganteng made in kampung ini ada di mari ini. Ramai bener warung lu. Pantes aja warung kita sepi, Mas. Taunya si Nanti masih nekat jualan aja ya. Mas, kita nggak bisa diem aja nih. Kita harus lakuin sesuatu. Mas. Ih, aku tuh lagi ngomong sama kamu, denger nggak sih? Kita nggak bisa tinggal diam aja. Iya, aku dengerin kamu ngomong dari tadi. Ini kenapa aku diem? Karena aku lagi mikir rencana ke depannya bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mereka. Kamu mikirnya kelamaan. Jangan kita langsung ke dukun aja, bikin usahanya dia tuh bangkrut. Ya, langsung aja. Ide yang bagus. Mbak, kami mau warung pecel lele kami lebih laris daripada saingan kami. Kami juga mau ikan lele yang ada di warung kami tuh rasanya bisa lebih enak meskipun pakai ikan lele yang kualitasnya nggak bagus. Bisa kan, Mbak? Itu soal gampang. Saya akan mengabulkan permintaan kalian. Itu adalah siluman lele yang akan membuat warung kalian ramai pembeli. Kalian cukup mencampurkan lendir yang keluar dari mulut lele ke lele dan sambal yang akan kalian jual nanti. Kemudian kalian harus menyiram lendir itu bersamaan tanah kuburan ke warung saingan kalian. Kalian paham? Baik, Mbak. Simpan lele itu di warung kalian.
nanti kalian bacakan mantra yang akan saya kasih. Tapi ingat, jaga baik-baik lele itu. Dan lele itu harus tetap hidup. Karena lele itu wadah bagi siluman yang akan memberikan keberuntungan bagi kalian. Paham? Paham, Mbak. Tapi kalian harus tahu, pesugihan ini ada syaratnya. Iya. Kalian harus memberikan tumbal pada saat malam purnama. Kalian setuju? Kami sanggup, Mbak. Gimana, Bo? Wangi nggak, Bo? Hah? Ini ya aromanya sedap banget. Sengit ya mak atuyen euy. Kalau tahu aja. Ini perut kita jadi dangdutan begana. Ya udah, kita pesen 2 ya. Udah, silakan duduk, Bu. 2 porsinya. Siap. Kok aku nyium bau amis ya? Ajib, wangi banget. Gue jadi kagak sabar nih. Buru. Ini kabukan ya, Bo? Sangat menikmati ya. Nggak sabar ibu Mayan. Nanas. Ngeunah pisan. Ulo meni gurih kieu. Sambelnya udah jadi. Tapi kok hari ini sepi banget ya? Biasanya jam segini udah rame. Pada kemana ini pelanggan? Bu, Pak, ayo mampir makan. Ini lelenya masih seger banget. Saya juga baru ngulek sambal tadi. Ayo mampir. Ih, jijik banget ya liatnya. Masa sih warung makan bisa-bisanya kotor kayak begini? Ih, geli ah. Iya, jorok banget ya jualannya. Heeh. Sih, udah kita makan pecel lele di Bangkoar aja yuk. Ah, bener itu. Keburu antriannya makin panjang ya. Ayo dah. Ayo makan Bu. Kok mereka bilang warung aku kotor sih, perasaan bersih. Apa mungkin itu cuma alasannya aja ya karena mereka mau makan di tempat Mas Kohar? Ya udahlah. Semangat nanti, rezeki nggak akan ketukar, pasti nanti ada pelanggan. Bu Yayan sama Bu Iput kayaknya begah nih perutnya nih, kekenyangan. Habis makan apa? Bukan lagi Maya, kita mah aduh habis makan pecel lelenya Kohar. Ayah lelenya Kohar, enak banget. Masa sih emangnya bukannya nggak enak ya? Saya dulu pernah beli di sana tapi emang nggak enak sih. Bu Yayan sama Bu Iput juga perasaan dulu bilangnya nggak enak. Bener pisan eta teh Maya, mungkin sekarang teh si Kohar teh sudah menemukan resep anu pas gitu sehingga masakan lelena teh jadi ngeunah pisan. Yaudah nanti next saya cobain deh, boleh. Jadi kalau gitu saya jalan lagi ya, yayasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yen, kita balik lagi yuk makan lelenya. Ayo. Dulu kita. Masa ya, kata Bu Yayan sama Bu Iput, sekarang warung pecelnya itu enak banget. Pokoknya rasa lelenya tuh top, marko top deh pokoknya katanya. Padahal kan dulu kan mereka sukanya ngejulitin tuh lele kan. Kalau misalnya ya, katanya sih ganti resep. Kalau misalnya emang beneran ganti resep, menurut aku harusnya nggak segampang itu nggak sih untuk ngebalikin kepercayaan orang lain. Kan orang-orang taunya emang itu nggak enak. Tiba-tiba enak ya, maksudnya nggak secepat itu juga. Jadi asumsi aku, ya nggak tahu ya, jangan-jangan Mas Kohar sama Mbak Ima pakai ilmu hitam kali. Astagfirullahaladzim.
Mai, kamu tuh jangan asal nuduh dulu loh, kan belum ada buktinya. Ntar jadi fitnah aja. Iya, ini kan cuman asumsi aku aja tadi aku bilang. Oh, ya udah, apa-apa ntar aku cari buktinya sendiri aja supaya nggak dikira fitnah. Udah, biar nanti aku yang coba beli ya. Terus aku cek kalau misalkan memang ada yang aneh, ya bisa jadi benar yang dibilang sama Maya. Ntar, bedanya sama aku yang pergi apa? Ya soalnya kalau kamu lebih gampang kena ilmu hitam, Mai. Ya, oke. Ay, biar aku temenin kamu beli pecel lele Mas Kohar. Kamu temenin Maya aja ya. Ngambekan banget ya kayak hari ini kamu beliin balon deh. Aja dibeliin balon. Emang anak kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yeyen, Bu Iput. Babang Malik, ayo nih, pasti lu mau beli pecel lele juga ya? Bagus banget dah. Emang lu kudu cobain, ini buset dah. Ajib banget, leker kalau kata Yeyen mah. Cobain. Tapi bukannya tadi kata Maya Bu Yeyen sama Bu Iput baru makan dari sini ya? Kok makan lagi? Bener pisan teh Ay. Tadi teh kita teh emang mam di dieu kitunya. Balik deh ka dieu gitu. Ya teh makan anu kadua kalina soalna teh. Lelena teh ngeunah pisan. Ay kamu teh boleh coba atunya sok. Mas Kohar, Ya? aku mau pesen ya 2, tapi dibungkus. Bungkus? Iya, dibungkus. Kayaknya nggak bisa dibungkus deh ini. Kalau mau, makan di sini aja. Karena lebih nikmat makan di sini, lelenya hangat. Kok? Aneh banget, masa pakai nggak bisa dibungkus segala? Apa jangan-jangan kalian pakai penglaris ya? Jangan gugup gitu dong mukanya, kan saya cuma bercanda. Gak mungkin dong kalian pakai gitu-gituan. Mas Malik nih bisa aja bercandanya. Iya, jadi boleh? Boleh kita siapin dulu sebentar ya? Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kan lelenya masih efek pesugihan, jadi aman lah. Oke? Ya. Tungguin dulu Babang. Duduk dulu Bang. Udah jadi. Ayo nih, Malik. Kalian mau kemana? Ayo mampir makan dulu. Sebenarnya kita habis beli pecel lele di tempatnya Mas Kohar. Tapi kita beli dari tempatnya Mas Kohar karena kita lagi pengen nyari sesuatu, Nen. Nyari tahu, emangnya ada apa? Iya, kita curiga sama Mas Kohar dan Mbak Ima. Kalau mereka jualannya tuh pakai ilmu hitam. Makanya kita sengaja beli pecel lelenya Mas Kohar. Apa kita cari tahu soal pecel lele ini di tempatnya Nenti aja? Kita boleh numpang nggak, Nen? Boleh, ayo silakan. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya sama warung Nenti? Kelihatannya sih kayak biasa aja. Tapi aku ngerasa ada hawa yang beda. Ini kenapa gini lelenya? Bau banget ya lelenya. Tapi ini kenapa lelenya juga melengkung kayak gini loh? Setahu aku ya, Ai, kalau lele yang kayak gini nih, melengkung, dagingnya lembek, lelenya nggak layak untuk dimakan. Karena kemungkinan pangannya lele ini dari kotoran ternak atau limbah.
Iya, aku pernah denger juga, meskipun sampai sekarang masih jadi perdebatan itu bener atau enggak. Cuman kalau dagingnya banyak lemaknya kayak gini, udah pasti pakan yang dipakai jelek, Tunggu deh. Tapi kalau misalkan sampai warga nggak nyadar, berarti benar. Mereka pakai ilmu hitam buat nutupin masalah ini. Apalagi yang pada makan di sana ngerasanya baik-baik aja lelenya. Iya. Tapi aku nggak nyangka mereka bisa pakai ilmu hitam demi dagangannya laris. Iya, tapi kita harus tetap nyari bukti sih, Lik. Kamu bener, Untuk sementara kita minta bantuan Fahri aja untuk doain dulu. Mas, aku kepikiran dah soal Aini yang beli pecel lele tapi minta dibungkus. Takut kenapa-napa nggak sih? Ya juga ya. Tapi udahlah, kamu nggak perlu khawatir. Lagian, kan cuma ini doang yang minta pecel lelenya dibungkus. Kalau ada apa-apa, aku nggak akan tinggal diam. Aku bakalan kasih pelajaran sama ini, oke? Iya. Kamu takut, Mai? Kan aku udah bilang dari tadi, kalau misalkan kamu takut, kamu nggak perlu ikut, nggak apa-apa kok. Biar aku aja sendiri nggak apa-apa. Ya terus, mau gimana lagi? Aku akan ngebiarin kamu sendirian gitu. Ya enggak lah, bahaya tau. Perhatian nih. Mai. Ini apa, Mai? Ikan lele. Kok ikan lele segede gini ditaruh di bawah meja? Aneh gak sih, Mai? Aku rasa itu ikan lele jadi-jadian deh. Lik, nih. Sebenarnya kalian dari tadi ngerasain ada hawa-hawa yang aneh nggak sih? Maksud kamu, warung aku ada ilmu hitamnya juga? Iya bukan gitu ya, aku juga nggak tahu ya. Cuman maksudnya aku juga nggak ngerti. Cuman aku ngerasa ada hawa yang nggak enak aja di sini. Terus juga lihat deh, warung kamu jadi sepi kayak gini. Iya sih, aku juga ngerasa kayak gitu. Soalnya beberapa warga yang aku ajak makan ke sini, mereka selalu bilang kalau warung aku ini kotor dan gak bersih. Padahal aku ngeliatnya warung aku ini bersih, gak ada apa-apa. Aku selalu jaga kebersihan. Kalau gitu, kita sekalian minta tolong Fahri juga buat doain warungnya nanti. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mai.
kayak Mas Kohar ya? Aku nyembo amis. Waalaikumsalam. Mbak Yeyen, Mbak Iput. Pada mau makan siang di sini ya? Kebetulan saya baru buka. Kita teh mau makan siang bareng di sini. Kotor banget tempat lu. Mana bau banget lagi. Kita kagak jadi makan di mari. Mendingan kita makan di Kohar aja sana, bersihnya. Lu, ari maneh teh kumaha atunya? Kudu nama sebelum nawarin dagangan, sebelum buka warung teh dibersihan heula atuh ieu mah naon mah dijorok kitu. Perasaan bersih kan tempat aku? Enggak. Ini berarti ada yang gak bener. Kenapa mereka bilang kalau tempat aku bau dan kotor? Apa jangan-jangan ini ulahnya Mas Kohar? Udah nih gue. Selesai, Ibu. Makasih. Udah bikinin kita makanan terenak di dunia. Tenang we nya. Karena makanan teh ngeunah gitu. Jadi Iput anu traktir ye. 50.000 duaannya. Oke. Terima kasih ya. Sami-sami nanti kita balik lagi ke sini. Oh iya dong, pasti harus balik lagi ya, Bu. Pamit ya. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Gila sih Mas, padahal warung kita baru buka. Terus kita dapat komen yang positif. Kamu dengarkan barusan? Ya kalau misalkan nggak positif, kita rugi dong. Aduh, semoga laris. Mas, Mbak, pasti kalian kan yang ngelakuin sesuatu di warung aku sampai orang-orang nggak mau makan di sana. Kamu tau apaan sih datang-datang sembarangan? Kamu jangan nuduh kayak gitu ya. Lagian ngapain sih kita ngurusin warung kamu? Kalau nggak laku ya nggak laku aja. Masa nuduh kita kayak gitu? Aku nggak nuduh. Aku ngelihat kalau Mas Kohar tadi jalan dari arah warung aku, ya kan? Emang lu pikir jalanan itu mulai bokap lu apa? Hah? Gak semua yang lewat situ dari warung lu ya? Kalian gak usah ngeles ya. Aku tahu kalau kalian itu jualan pakai lele yang gak layak dimakan. Dan pasti kalian di sini pakai penglaris biar orang-orang berpikir makanan di sini enak padahal enggak. Jaga mulut lu ya. Kalian lihat aja ya. Aku bakal buktiin ke orang-orang kalau warung kalian ini pakai penglaris, kalau kalian itu penipu. Aku bakal buktiin. Lepasin. Cobain. Cepat mau ke belakang. Ya kan, pasti enak banget. Mas Dani, mau makan ya? Iya, makan. Silakan duduk. Iya. Bentar ya. Pesen 2 Mbak ya? Iya. Ya Bentar mantap. ya. Sambalnya agak banyak kan? Iya. Tunggu ya. Garing ya Mbak ya? Iya. Garing. Udah aman. Kamu coba alin perhatiannya mereka aja, oke? Minumnya mau apa ya? Es teh manis aja, kalau ini biar aja satu. Sebentar ya. Ya Mbak. Aduh, kunaon itu awak ibu teh berat kayaknya.
Iya teh kunaon atuh ibu teh jadi luka-luka kieu. Naon ieu teh? Naon ya? Bira aku aya lobak itu lendirna. Ini gimana kalau warga sadar si Nenti hilang? Kamu nggak perlu khawatir, sayang. Walaupun nantinya warga mencari Nenti, warga nggak akan bisa nemuin Nenti. Karena aku bakalan jadiin Nenti sebagai tumbal pesugihan Lele saat bulan purnama tiba. Kok pinter banget, sayang? Ya. Iya juga ya. Lihat aja. Yep. Tenang, Nenti. Penderitaan kamu ini gak akan lama kok. Setelah kita berhasil singkirin suami kamu, sekarang kita juga bakal anterin kamu ketemu sama dia. Kamu seneng kan? Aduh, gatel banget ini ya Allah. Ngapri banget ini. Dani. Kenapa, Bu? Ini Dani, badan gue luka-luka begini tuh padaan. Yang lebih parahnya lagi ya, pas pagi tadi gue baru bangun. Ini pada keluar lendir begono dan nih, cici banget juga Dani. Ini sama saya juga ini. Bangun-bangun udah luka-luka. Mana malamnya saya ada perban lagi. Aduh, kok kita bisa samaan? Ikut? Lo kena juga sama kayak kita. Halo. Teh sama Dani teh sarua kas iput luka-luka. Terus pas lagi tidur teh aya ini hante. Kita mah tidur sendiri-sendiri ya, nggak main tindih-tindihan ya. Maksud ibu teh lain tidur berdua tinih-tinihan lain. Maksud ibu teh kalian teh saat tidur aya eta teh ngerasa aya nu nindihan kawas erep-erep gitu. Iya, saya ada perban tuh. Begono makanya yang jelas kalau ngomong. Terus kunaon atuh kita teh samaan luka sama-sama terus tidur teh ditirihan ku erep-erep gitu. Kalau kita udah mulai sakit berjamaah begini mah ya, udah dipastiin ini mah ada warga yang lagi nuntut ngelmu begono. Ngel hitam, macam kayak santet, pelet, begono. Bisa jadi sih ada yang pakai pesugihan. Assalamualaikum. Nanti. Assalamualaikum, Nen. Nanti. Kayaknya nggak ada orang ya. Kamu nelfon siapa? Aku coba nelpon Nanti, Ay. Cuman gak nyambung. Kayaknya mending kita coba cari tempat lain aja deh. Kita mau cari kemana lagi? Ini di rumahnya aja nggak ada orang. Terus tadi kita juga dari warungnya nggak ada siapa-siapa. Coba aku chat kali ya. Siapa tahu aja dibaca. Ay, gimana kalau kita coba keliling? Mungkin ada warga lain yang lihat. Iya, aku setuju sama kamu. Yaudah yuk. Yuk.
Hari, pokoknya kita harus lidikin Mbak Imah sama Mas Kohar. Kita harus cari buktinya. Tapi kamu jangan jauh-jauh dari aku ya. Mai? Maksudnya jangan jauh-jauh, nanti takutnya hilang gitu kan. Kayak anak kecil. Ya bisa aja. Ya sayang? Dah? Ya Mas. Aduh, ayo Dan, kita tiup-tiupan Dan. Ya Allah, Bu Yayan, Bu Iput. Dan itu kok merah-merah badannya, kenapa? Iya, Ay. Oh, Babang Malik, ini mah kagak tahu ya. Kita bangun tidur tuh mendadak udah kayak begini, udah pada luka-luka begini, mana perih lagi. Bener pisan atuh Ay. Tapi kita teh curiga gitunya kalau di kampung kita ini ada yang melakukan ilmu hitam gitu. Soalnya teh kejadian teh sama persis seperti yang udah-udah. Oh, Babang, sakit berjamaah. Kayaknya ini ulahnya Mas Kohar dan Mbak Ima deh. Lik, lu ngapain sih berduaan mulu sama ini? Lama-lama gue jambak loh, berduaan mulu. Enggak, Dan, kita cuma lagi nyariin Nenti. Kamu atau ibu-ibu ada yang lihat? Ngapain lu berdua nyari Nenti? Iya, tumben-tumbenan sih dia lagi agak belanja sini juga. Kenapa kagak nyari ke rumahnya aja? Iya, ceritanya panjang Bu Yayan. Tapi kita udah dari rumahnya, kita cek nggak ada orang sama sekali. Kita telepon juga nggak aktif handphonenya. Loh, gitu atunya. Kalian teh sudah coba belum? Eta ditanyakan sama tetangga atau sama temennya gitu? Udah juga, Bu. Tapi kata tetangganya nggak ada yang lihat Nenti dari semalam. Dan lampu terasnya juga mati. Aduh, kemana atunya? Aku khawatir banget takut terjadi apa-apa sama Nanti. Ini, kamu jangan khawatir gitu dong. Dani juga ikutan khawatir nanti nih. Gini aja, nanti kalau misalkan kita ngelihat Mbak Nenti, kita kabarin dia kalau kamu lagi nyariin ya. Iya, tolong kabarin ya. Kalau misalkan ibu-ibu lihat juga, kabarin kita berdua. Makasih ya. Aku doain lukanya cepat sembuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati lu. Pak, gimana? Lele kita udah disiapin kan? Oh, sudah Bu, sudah disiapkan. Aku yakin ini pasti tempat mereka beli lelenya. Ini aku harus kumpulin bukti sebanyak-banyaknya pokoknya. Astagfirullahaladzim. Mereka kasih makan pakai kotoran. Mas, Mbak, ngapain ya? Mau belanja? Iya Mas, tapi kita lihat-lihat dulu ya. Oh. Ya. Yaudah. Ya. Mas Kohar. Mas. Ah. Ayo pulang. Nanti lelenya dianterin katanya. Iya, iya. Ayo, cepetan. Ya udah Pak, saya tunggu ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, kasih ya Bu. Ya. Mas. Mai, tapi kayaknya buktinya belum cukup deh. Kita harus cari bukti soal kecurangan mereka tentang ilmu hitam itu. Ya, benar-benar. Pokoknya kita harus terus cari tahu sampai mereka kapok. Ya udah. Yuk. Sebenarnya nanti kemana ya? Dia sama sekali nggak bisa dihubungin sekarang. Kita nggak tahu. Kita harus nyari kemana lagi coba. Aku khawatir dia kenapa-napa. Kamu jangan mikir aneh-aneh dulu, Ay. Kita coba cari dulu aja ya. Mbak Imah, Mas Kohar,
Ada yang mau aku tanyain, Mbak, Mas, ngeliat Nanti nggak ya? Soalnya nanti sama sekali nggak ada kabar. Di rumahnya juga nggak ada orang. Kita sih nggak lihat ya. Ya, mungkin aja dia lagi keluar kota, terus juga dia stay di kota itu kan kita nggak tahu. Iya, masalahnya kita coba hubungin, tapi handphonenya nggak aktif. Di chat juga nggak dibalas. Kalau sampai hari ini nggak ada kabar, kita laporin ke polisi aja, Ay. Aku setuju sama kamu, Malik. Aku khawatir banget sama Nanti. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Kalau gitu, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Curigain gitu nggak sih? Mas, gimana ini? Kamu gak usah panik ya. Udah, oke? Nanti kita pikirin bagaimana caranya nyembunyiin Nanti, ya? Biar mereka tuh nggak curiga sama kita, oke? Iya, tapi kita harus cepet loh, Mas. Iya, udah kamu nggak usah panik. Iya. Oke? Ya udah yuk. Udah, yuk. Ya, nggak bisa dibuka lagi. Bisa nggak? Pakai password nih, Mas. Sebentar. Password handphone berapa? Gak, aku gak akan ngasih tahu. Kasih tahu nggak? Gak, aku gak akan ngasih tahu. Ya udah kalau kamu kasih tahu, kita tutup mulutnya lagi aja, Mas. Nggak, sini, Amanda. Sini. Udah, aku gak mau. Gak mau. Ay, ini aku udah ngasih tauin Fahria soal Nanti. Dia lagi bantu cari. Terus mereka bilang apa sama kamu? Mereka bilang lagi buntutin Mas Kohar sama Mbak Ima sih. Katanya mereka habis beli lele yang gak layak makan itu. Aduh, apa jangan-jangan tadi pas ketemu sama kita itu mereka habis dari sana? Kemungkinan sih gitu ya, Ay. Terus soal ilmu hitam gimana? Kalau soal itu Fahri sama Maya masih nyoba nyari tahu. Semoga aja sih mereka dapat bukti-buktinya. Bisa kan? Meskipun nggak pakai password, bisa pakai sidik jari kamu sayang. Sekarang waktunya kita kirim pesan ke teman-teman kamu yang sok suci itu, yang suka ikut campur urusan orang. Ini chat dari Nanti. Coba lihat deh. Ini kata-katanya aneh banget, Ay. Coba kamu telepon. Coba ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomornya tiba-tiba masa nggak aktif sih? Nggak, ini pasti ada yang nggak beres. Pasti Nanti benar-benar dalam bahaya. Sedap. Akhirnya ya, Mas. Besok udah malam bulan purnama, kita bisa lenyapin Nanti selamanya. Dan kita udah nggak ada saingan lagi loh. Iya dong. Hah? Orang-orang juga nggak tahu kalau misalkan kita pesugihan. Sekarang kita tinggal panen duit, kita kaya raya, dan hidup bahagia. Iya bener banget. Tapi kita harus cek dulu lelenya nih. Coba. Kan katanya nggak boleh mati. Lebih gerak kok. Aman. Lihat deh, aneh banget. Dia mandangin lele segede gitu di dalam bak. Ya kan? Tapi kenapa kita nggak dari dulu ya, Mas, kayak gini? Mungkin kalau dari dulu kita udah punya 100 cabang di mana-mana. Udah kaya kita, Mas. Cuman kalau dipikir-pikir, si Nanti tuh kasihan juga ya nasibnya. Udah suaminya meninggal, terus dia mau nyusul juga. Kasihan banget. Sebentar. Hari,
Nih, kalau misalnya aku lihat di internet, ternyata ada loh artikel lele pesugihan di internet. Dan kalau dibaca, itu mirip sama yang mereka lakuin. Ya, nggak ada foto lelenya sih di sini, tapi nggak tahu kenapa kok aku curiga ya. Itu tuh sama lele yang di bawah itu yang di dalam bak. Takutnya itu kayak media ilmu hitam. Kita makan di situ, warga makan di situ nggak ada yang sadar. Nah, sayang. Pulang bentar ya. Mau ngambil sayuran. Kalau misalkan sayurannya habis, ntar gak bolak-balik ke rumah. Oke? Mana ya? Perih ya teh euy. Hah? Perih. Iyalah, perih. Pada ngapain lu berdua? Roman-romannya udah dempet-dempetan aja begono. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa sih? Saya juga tahu kali. Belum muhrim. Cakep itu. Ih, Bu Iput apaan sih? Kan nanti teh bisa jadi muhrim gitunya. Lamun dijadikeun mah. Ini tangan Bu Yayan sama Bu Iput kenapa kok merah-merah luka-luka gitu? Perih. Aduh, Maya. Ribet kau diceritain. Nggak usah diinget-inget lagi. Ini mah butuh perjuangan nyeritainnya. Ada panjang kali lebar kali tinggi. Kali ribet banget tuh pokoknya. Mendingan kita makan aja tuh. Di warung pecel lele yang nono. Biar mood kita nambah buat begibah. Ayo kita masuk. Astagfirullahaladzim, kemana lagi tuh bocah perginya? Malu kalian soalnya udah ketahuan sama kita. Halo ibu-ibu. Hai. Pada mau makan pecel lele terenak dunia ya? Langsung aja ke warung. Ada istri saya kok. Ada? Seriusan? Serius dong? Ya, ayo tuh udah lapar ya. Ayo. Makan pecel lele, Yen. Nah. Ibu-ibu, silahkan. Aduh, tar dulu. Aduh, mana lagi? Rapiin dulu. Tapi ngomong-ngomong ngapain kita ngumpet juga ya? Kalau misalnya ada Bu Yayan sama Bu Iput, harusnya kan dipikirnya ya udah mau makan aja gitu loh. Sorry. Bu Yayan, gimana nih? Kita selanjutnya mau ngapain? Bagi tugas saja. Saya ngikutin Mas Kohar. Nanti kamu jaga di sini. Aku aja yang ngikutin Mas Kohar, nggak apa-apa? Jangan, Mai. Mas Kohar kan laki-laki. Biar aku aja yang ngadepin. Ya. Hati-hati. Hai, ini Fari ngechat aku. Terus? Dia bilang lagi buntutin Mas Kohar. Oh, ini dia juga ngirim Sherlocknya, Hai. Dia ngirim alamatnya ke kamu. Ini kita tinggal ngikutin titiknya aja, Hai. Kita ke sana sekarang, yuk. Ayo. Rumah Mas Kohar ya? Kenapa tiba-tiba di sini? Emang di sini kok, ya. Sherlocknya berhenti. Fari, kok ke rumah Mas Kohar? Maaf ya. Saya pikir tuh dia bakal ke tempat aneh atau tempat apa gitu. Tapi ternyata malah balik ke rumah. Iya deh, coba kita tunggu aja dulu. Siapa tahu cuma mampir doang kok. Iya. Maya dia lagi mantau warungnya Mas Kohar. Sendirian dia. Kamu temenin Maya ke warungnya, biar aku sama ini jaga di sini. Nanti kabarin aja kalau ada apa-apa ya. Pasti. Hati-hati, Hari. Ya.
Hola, Nenti. Mau apa kamu? Akhirnya kita bisa berdua di kamar ini. Mas, kamu harus sadar apa yang kamu lakukan itu salah. Cepat atau lambat, kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Azab? Azab nggak akan pernah ada di sini nanti. Azab cuma ada di film-film. Sekarang ini hanya kita berdua di kamar ini. Mas, kamu mau apa, Mas? Mas sadar, Mas. Mas, ya Allah, apa salah hamba, ya Allah. Tuhan nggak akan nolong kamu dan Tuhan juga nggak akan ada di sini. Cuma kita berdua di sini nanti. Ya Allah, tolong hamba, ya Allah. Ya jangan. Hai, kamu dengar gak? Dengar barusan. Tunggu. Kamu mau ngapain? Kan kita lagi mantau, buru-buru banget sih. Kayaknya nanti ada di dalam rumah itu, Ai. Mungkin aja disembunyiin Mas Kohar. Tunggu, emangnya kamu yakin? Gak ada salahnya, Ai. Kalau kita lama kayak gini takutnya nanti malah kenapa-napa. Ayo. Ya Allah. Let's go, baby. Makan itu palanya. Tolong berhentiin semua ini. Bang Bro. Saya udah tahu. Kamu pakai pesugihan kan? Apa-apaan ini jangan udah sembarangan ya. Ini warung saya, jangan bikin ribut. Bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya jangan dilanjut makannya. Ini semua kamuflase. Lele-lele itu sebenarnya busuk. Enggak. Jangan percaya ya. Mereka tuh bohong. Mereka mau jadi warung saya. Jangan percaya. Bohong. Bapak, ibu-ibu, kalau kalian semua nggak percaya, saya bakal tunjukin sesuatu ke kalian. Kalian lihat ini. Apaan? Oke, gue lepasin ya. Nanti, kamu apa? Ai, tolong jagain nanti. Biar aku kejar Mas Kamu Kohar. hati-hati ya. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ya Allah, kita keluar aja dari sini ya. Sekarang kalian semua udah lihat kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih belum percaya, saya bakal coba buat meruqyah lele ini. Dan kalian bakal lihat apa yang terjadi setelah saya ruqyah. Jangan. Ini lele saya. Gak apa, Mbak. Biar semua orang lihat kok.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Gede banget. Kabur, Mbak. Assalamualaikum. Gede banget. Ih, kita ngapain di mari? Kita tes semua tuh. Loh, kamu kenapa? Sakit banget perut, Mai. Aduh, perut gue sakit banget, Mai. Efek ilmu hitamnya udah hilang. Iya, perut gue mual ini. Wah, lu udah pada lu. Aduh, mak dikipe lu ya. Woi, lo yang bener. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata azab Allah memang nyata. Bukan aku. Bukan aku yang malu aja, bukan. Bukan. Bukan aku. Bukan aku yang malu. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon eta teh jadi kalaluar lendir gitu tingali. Bau banget lagi. Ini nih pesugihannya dia nih keluar, makanya jadi orang jangan musyrik tuh, jadi diajaknya begitu belender. Bener pisan eta teh, iya teh aja buat orang yang melakukan pesugihan gitu, nges bener eta mah ajabna. Ya Allah, bahkan sampai setelah meninggal aja masih kena azab. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebaiknya kita semua tenang. Segera kita doakan saja. Inilah yang terjadi kalau kita bersekutu dengan makhluk gaib. Harta kekuasaan semuanya fana. Bahkan akibatnya bisa dirasakan sampai mati. Bahkan juga bisa sampai setelah mati. Lebih baik kita semua mendoakan yang baik-baik. Supaya dosa-dosanya diampuni dan juga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lik, kamu kok
Kemarin bisa seyakin itu kalau nanti ada di dalam rumah. Kamu inget gak, Ai? Kamu pernah cerita kalau setiap kali ada masalah kamu punya firasat? Iya, terus? Belakangan ini aku sering ngerasa gitu, Ai. Aku tiba-tiba punya firasat yang aneh juga setiap kali ada yang gak beres. Tapi ya, aku coba mulai percaya dan alhamdulillahnya ternyata bener. Ri, Mai. Nanti pesan 2 ya. Oh ya, bentar ya. Oh my god, ternyata ada yang udah di sini. Gak apa-apa kan ya, aku sama Fali duduk di sini takut ganggu pengantin kecil. Oh, justru kayaknya kita deh yang segen banget sama lovebird yang lagi kasmaran. Cie, penghulu kecil kita udah gede, Ai. Tolong yang itu jangan dibahas ya. Saya nikahin. Makanannya, silahkan. Makasih ya nanti. Oh ya, untuk malam ini makanan untuk kalian gratis. Jangan Mbak. Kan lagi jualan, kita bayar aja ya. Gak enak. Nggak apa-apa kok. Ini sebagai bentuk terima kasih aku. Aku tuh udah berhutang budi sama kalian. Aduh, jadi nggak enak kalau dipaksakan. Aku kalau nolaknya nggak enak. Aduh, gimana ya? Kalau itu memang kamu paling suka gratisan, Mai. Ya udah, selamat menikmati. Makasih nanti. Kalian sadar nggak sih? Kita tuh keren tuh. Kita kayak detektif-detektif gitu, grup-grup yang detektif itu yang kayak di film-film. Iya bener banget, Mai. Ada tegangnya, ada serunya. Deg-degan juga, Ri. Ya, iya, deg-degan banget. Ai, aku tahu selama ini kamu selalu selesain masalahnya sendirian. Makanya kamu sering dalam bahaya. Tapi kamu juga harus ingat, Ai, sekarang kamu udah punya kita. Kita siap pokoknya 24 jam untuk ngebantuin kamu. Jangan sendiri-sendiri lagi ya. Ya Allah, selama ini aku kadang lupa dan gak sadar kalau ternyata ada orang-orang baik di sekeliling aku. Mereka bukan cuman temen, mereka udah kayak saudara. Terima kasih sudah mengirimkan mereka dalam hidup aku. Ya aku tahu aku ganteng, Ai, tapi nggak gitu juga dong ngeliatinnya. Hah? Emang seganteng apa sih sampai diliatin kayak gitu? CLBK kakak manis. Tatapannya ngeri guys. Nanti lelenya keburu diambil sama kucing loh. Makan.